Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-110. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya, diceritakan Si Hao yang sudah terpojok saat melawan tetua dari Istana Immortal, kemudian Si Hao merencanakan pengorbanan dirinya, dan juga sekaligus mengajak Huang Yu untuk menjadi korban juga. Saat ini, darah memercik, tetesan berkilau dan tembus cahaya yang cemerlang dan bening, seperti berlian darah. Hanya saja, mereka tampak agak suram. Dada Si Hao meledak terbuka. Dia memiliki senyum di wajahnya dan dia tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Desa Batu, selamat tinggal, ayah, ibu, selamat tinggal, ucap Si Hao berkata dengan lembut. Darahnya sangat merah, mengalir ke segala arah. Sementara itu, tulang dadanya pecah, dan setelah meledak terpisah, aura mengerikan yang runtuh meletus. Simbol tak berujung bergegas keluar, berubah menjadi pisau abadi yang tak terkalahkan seperti cahaya. Gambar kekosongan istana abadi perunggu diledakkan, menjadi redup dan tidak jelas. Tidak, Huang Yu berteriak dengan khawatir. Wajahnya sepucat salju. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu. Dia benar-benar ketakutan, merasa seolah hari penghakiman turun. Bahkan hatinya bergetar. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan sihir. Semua energi vital tubuhnya dinyalakan, berubah menjadi energi paling mendasar, untuk mendukung istana abadi perunggu, dalam upaya untuk membantunya menguatkan dan bangkit kembali. Ini adalah satu-satunya simbol penyelamatan jiwa yang dimilikinya. Jika istana abadi dihancurkan, maka dia pasti akan mati. Dia akan diledakkan dan mati selamanya di alam bawah. Istana abadi turun. Huang Yu menjerit. Setelah menuangkan energi fondasi tak berujung, yang tak terhitung jumlahnya di dalam, istana perunggu itu benar-benar menjadi sedikit lebih berbeda. Ini ditampilkan kekuatannya sekali lagi memproyeksikan dirinya ke dunia yang lebih rendah. Si Hao tetap tenang, dadanya terdengar lagi, dan tulang-tulang lainnya sudah lama pecah. Tulang tertingginya adalah satu-satunya, yang hanya memiliki sedikit kerusakan. Itu terlalu keras. Tulang yang kuat ini telah lama terbentuk. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Hanya jika dia ingin menghancurkannya sendiri maka itu akan pecah. Akhirnya, itu meledak di dalam tubuhnya. Tubuh Si Hao bergetar hebat. Wajahnya kurang berwarna, dan bahkan jiwanya gemetar. Tulang makhluk tertinggi benar-benar meledak dan terbang keluar. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tanpa batas, yang membuat dunia menjadi gelap, dan mengubah matahari dan bulan menjadi redup. Itu menekan segalanya. Sesosok kecil duduk di atas tulang makhluk tertinggi yang hancur. Dia berbalik dan menatap Si Hao, dan kemudian bergegas ke depan. Itu adalah Dao Si Hao, hukum-hukum alamiah diproduksi secara tidak sengaja di dalam tubuhnya. Sekarang, itu benar-benar meledak tanpa ada peluang untuk kembali. Itu menjadi cahaya pemberantasan, yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Istana abadi perunggu telah ditembus. Dengan cepat hancur di dunia ini, melepaskan gelombang suara gemetar. Dengan cepat menjadi redup, dan kemudian tersebar, menghilang ke ketiadaan. Seketika itu juga, Huang Yu berteriak dengan keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang bisa menghadapi wajah ini dengan tenang? Ketika akhirnya tiba, banyak orang akan merasa takut dan enggan. Sang tetua istana immortal datang ke alam bawah, dengan ambisi besar. Dia awalnya ingin memulai kampanye hebat, untuk menyatukan 8 wilayah. Dia akan menemukan semua peluang alam legendaris, dan bangkit menjadi yang paling besar dari mereka. Dia tidak menyeberang kerajaan, hanya untuk istana abadi, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Dia ingin benar-benar menembus belenggu kehidupan, dan melangkah ke jalan milik dirinya sendiri. Hanya saja, pada saat ini, semua aspirasinya tampaknya menyusut menjadi ketiadaan. Saat tulang makhluk tertinggi itu meledak,
mimpinya di alam bawah hancur, dan hidupnya telah mencapai akhirnya. Aku tidak mau menerima ini. Dia merasakan kemarahan, ketakutan, keraguan, keluhan, dan ketidakberdayaan, tetapi semuanya sia-sia. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Sementara itu, sepotong tulang makhluk tertinggi terbang, meledakkan dadanya dan mengeluarkan sejumlah besar darah. Lubang berdarah hancur berantakan, kemudian energi tak terbatas menyapu, dan hampir menghancurkannya. Di saat terakhir itu, Huang Yu tanpa sadar melihat tubuh seorang pemuda, pecah menjadi beberapa bagian. Namun, wajahnya masih membawa senyum damai. Ujung-ujung bibirnya berlumuran darah, dan dia sedang menatap Huang Yu. Huang Yu merasa sangat menyesal, justru dia yang memaksa pemuda ini ke dalam situasi putus asa seperti itu, akhirnya memaksanya untuk membuang hidupnya sendiri, membuatnya merasa kesulitan ini tanpa jalan keluar, keputusasaan tanpa harapan ini, mengirimnya ke jurang maut yang tak berdasar. Tidak, aku benar-benar tidak ingin mati, ucap Huang Yu berteriak, wajahnya pucat pasi dan melengkung. Dia berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi terlalu sulit untuk berjuang bebas. Tidak mungkin, tulang makhluk tertinggi meledak, energi tak berujung melonjak, hancur seperti gelombang. Itu membanting Huang Yu ke tanah, membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan menghapus kekuatan hidupnya. Huang Yu menjerit dengan sedih, dengan teror dan ketakutan. Dia melakukan segala yang dia bisa, untuk meraih dan mencengkeram kehampaan, berharap waktu untuk kembali secara terbalik, sehingga dia bisa melarikan diri dari situasi yang menakutkan ini. Sepotong tulang makhluk agung lainnya terbang, menembus dahinya. Kepalanya hancur berantakan, hancur berkeping-keping. Kemudian, mulai terbakar. Aku benar-benar mati, artefak magis, metode, dan segala yang lainnya yang Istana Immortal turunkan kepadaku, tidak akan pernah digunakan. Roh primordial di dalam tengkoraknya berjuang, ketika dia sedang terhuyung-huyung di tepi hamburan. 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah, tetapi mereka semua mati. Itu benar-benar akhir yang menyedihkan. Dia mengeluarkan tangisan rendah. Kemudian, dia mengaktifkan sepotong karat tembaga hijau, di dalam roh primordialnya, dan dengan suara dingin, dia berteriak, dengan sepotong karat istana perunggu, bentuk bunga kutukan. Mekar untukku. Dia penuh dengan dendam kepahitan. Meskipun hanya ada kesadaran sakti yang rusak yang tersisa, dia masih mengaktifkan kehidupan ini, dengan menggunakan teknik yang hebat, karena dia takut bahwa Si Hao, mungkin akan bertahan hidup melalui kebetulan. Beberapa fragmen terakhir dari tulang makhluk tertinggi terbang, benar-benar memusnahkan Huang Yu. Daging dan roh primordialnya meledak, berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Si Hao menghancurkan tulang makhluk pribadinya sendiri, jadi suasana hatinya secara alami sangat rumit. Tubuhnya telah lama hancur berantakan. Dadanya benar-benar hilang, area di atas dadanya utuh, sementara semua yang di bawahnya ada di area yang lain. Kemudian, di bawah fluktuasi yang menakutkan dan cahaya kehancuran, dia terbelah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tubuhnya mulai hancur berantakan. Tulang-tulangnya hancur dan dagingnya meledak, mengirimkan rasa sakit yang membakar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lebih baik dari Huang Yu. Apa yang dia alami saat ini adalah, mencabik-cabik tubuhnya sendiri, kehancuran diri, total disintegrasi tubuh fisiknya. Dalam kehampaan, potongan demi potongan tulang meledak ke arah luar. Daging terbang ke segala arah. Adegan itu sangat menyedihkan. Si Hao berada di ambang menghilang selamanya dari dunia ini. Bahkan tengkoraknya pecah. Darah mengalir keluar dari ruang di antara alisnya. Roh primordialnya menjadi redup, dan akan berantakan. Begitu bagian itu dihancurkan, bahkan jika yang tertinggi turun, akan terlalu sulit untuk membantu seseorang yang kehilangan akal. Kehilangan semua jejak, sama dengan menghapus kehidupan seseorang dari dunia ini. Jelas bahwa, Si Hao telah melangkah ke jalan kepunahan. Selama momen terakhir, Si Hao menutup matanya. Banyak hal muncul dalam benaknya, terbang melewati satu demi satu seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Kenangan yang emosional, sedih, tak berdaya, gembira, ada terlalu banyak, membuatnya merasa penuh keengganan. Ketika dia masih sangat muda, dia memiliki tulang yang tertinggi, dicungkil oleh kerabatnya. Tubuhnya yang kecil berlumuran darah, meringkuk sendirian di tempat tidur yang sedingin es. Dia bertanya kepada bibinya lagi dan lagi, mengapa dia melakukan ini.
Segera setelah itu, dia pergi ke desa batu, perlahan-lahan tumbuh dengan cara yang naif dan polos. Akhirnya, dia pergi ke daerah terpencil sendirian, untuk memulai perjalanannya sendiri. Gunung 100 Kehancuran, Laut Utara Sarang Kunpeng, pertempuran hebat di ibu kota batu, pertempuran antara dua batu, dia berjalan di sini selangkah demi selangkah, akhirnya meningkat menjadi kekuatan besar. Nama Si Hao itu bergema, di seluruh dunia di bawah langit. Siapa di dunia sekarang yang tidak tahu tentang dia? Siapa yang belum pernah mendengarnya? Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, jadi dia mengandalkan dirinya sendiri, meninggalkan jejak di setiap langkah, sebelum tiba di tempat dia hari ini. Dia membunuh 7 dewa, sayangnya, dia akan jatuh juga pada akhirnya. Area antara alis Si Hao pecah. Potongan demi potongan tulang meledak. Mereka akan jatuh dan terbang menjauh. Hatinya penuh kecemasan. Dia memandang dunia ini, merasakan kerinduan dan keengganan yang besar. Dia dengan lembut berkata, setelah berjalan keluar dari desa batu, aku belum bersama orang tua aku selama itu. Aku benar-benar ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya saja, dia tahu bahwa, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia akan menghilang dari dunia ini. Waktu seolah membeku di tempat, Si Hao itu menunggu, menyaksikan saat dia berjalan di jalan kematian, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Matanya berlinang air mata serta ekspresi sedih. Itu karena pada saat terakhir ini, dia tidak dapat bertemu siapapun. Itu seperti di masa lalu, seperti ketika dia masih kecil, berbaring sendirian di tempat tidur kecil itu. Darah menetes dari dadanya. Tidak ada kehangatan, tidak ada orang yang dicintai untuk melindunginya. Hanya ada rasa dingin, ketika dia menunggu kematian sendirian. Dia layu sendirian, sedih dan sedih. Dia merasa sama tak berdaya seperti di masa lalu. Dia merasakan semacam kedinginan dan kehilangan, dan bahkan lebih banyak kesedihan. Kenapa aku belum mati? Kata Si Hao lembut. Dia menyaksikan dirinya mati, mengirim dirinya keluar dari dunia ini dan tidur nyenyak. Namun, untuk beberapa alasan, waktu tampaknya telah berhenti, untuk waktu yang sangat lama. Setelah tengkoraknya retak, itu tidak meledak ke segala arah. Pikirannya masih jernih. Apa ini? Dia melihat lampu hijau. Bintik-bintik cahaya warna-warni hijau berdesir keluar, berhamburan ke tengkoraknya, menghentikan lukanya agar tidak memburuk. Itu memperbaiki retakan di tengkoraknya, dan membuat waktu tampak membeku. Cahaya warna-warni hijau lebat mengalir, mengikat tengkoraknya. Pada saat yang sama, pecahan tulang, potongan daging, dan bagian bawah tubuhnya yang terbang ke segala arah, semuanya ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Cabang hijau yang membawa manik-manik tunas berkilau, melepaskan cahaya lembut. Justru cabang inilah yang menyatukan kembali, semua potongan daging dan tulangnya, dan kemudian mengaturnya kembali. Dewa Willow, ucap Si Hao berteriak. Pada saat terakhir ini, dia merasa agak kesepian dan sedih. Dia berpikir bahwa, dia akan meninggalkan dunia ini sendirian, tanpa ada yang mengetahuinya, dan tidak pernah berharap untuk merasakan aura yang akrab. Pada saat terakhir, dia melihat cabang ini. Dia senang dan pindah. Suasana hatinya segera membaik sedikit. Ini bukan Dewa Willow sejati, hanya cabang lembut yang ditinggalkannya. Ketika Si Hao pergi ke sarang Kunpeng di Laut Utara, Dewa Willow memberinya sepotong cabang willow, dan menyuruhnya untuk merawatnya. Jika ada bahaya, dia bisa memanggilnya, hanya saja, dia tidak pernah menggunakannya. Namun, sekarang Dewa Willow pergi melalui gerbang primordial, cabang ini kehilangan efektivitasnya. Dia tidak bisa menggunakannya, untuk memanggil Dewa Willow lagi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, cabang ini menjadi lebih redup, sampai hampir layu. Itu karena Dewa Willow meninggalkan dunia ini, memutuskan hubungannya dengan itu. Si Hao selalu membawa ini bersamanya. Hari ini, dia mengorbankan tubuhnya sendiri, dan kemudian menghancurkan tulang makhluk tertinggi. Itu adalah kematian tanpa peluang hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa, pada saat yang genting, cabang ini akan hidup kembali, dan memancarkan cahaya hijau yang berkilauan, menuntun tubuh dan tulangnya kembali. Cabang Willow bersinar, tunas lunak sekali lagi mekar, dengan kekuatan hidup satu demi satu. Mereka kemudian berpisah dari cabang, dan sambil membawa setitik riak, mereka memasuki tubuh Si Hao yang hancur, dan menghubungkan dagingnya yang hancur. Mereformasi daging dan darah,
sebenarnya adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan, karena bahkan obat sakti pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan hari ini, cabang Willow melepaskan semua tunas lunaknya, menggunakan ini untuk menggabungkan kembali dengan dagingnya. Dan itu membangun kembali rohani, dan memulihkan vitalitasnya. Dia seperti sepotong barang pecah belah, yang jatuh ke tanah yang kokoh. Setelah hancur, ia kemudian disatukan dan penampilan semula dipulihkan. Hanya saja, ada celah di sekujur tubuhnya. Ini adalah pengikat sementara tubuhnya, yang mungkin runtuh dan meledak setiap saat. Wajah Si Hao pucat, darah bisa terlihat di sudut mulutnya, ketika dia berbaring di tanah gunung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa, dagingnya benar-benar bergabung kembali, dan muncul kembali di hutan gunung ini. Hanya saja, ada potongan-potongan daging, darah, dan tulang yang sudah menghilang, jadi ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Dan juga kondisinya terlalu kritis. Tembakan lunak menghilang satu demi satu, mereka memulihkan tubuhnya yang terluka dan menutup retakan, memperbaiki lubang berdarah besar. Tulang makhluk tertinggi juga dibimbing kembali, hanya sekarang, ia telah kehilangan sepertiga dari diri aslinya. Sebagian telah terbakar dalam badai energi yang menakutkan itu. Ini adalah sisa-sisa yang rusak. Selain itu, apa yang tersisa dari tulang makhluk tertinggi, dikumpulkan dari banyak fragmen kecil. Tiba-tiba, beberapa tulang di tubuhnya pecah lagi, patah lagi. Sementara itu, tubuhnya sama, hampir hancur berkeping-keping di lantai gunung. Si Hao memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa ada beberapa simbol unik pada tulang dan dagingnya, yang berbenturan dengan vitalitas cabang Willow. Ini adalah jenis hukum alam yang menghancurkan tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah bahwa, kekuatan destruktif dari hukum kodrat ini sangat besar, bahkan sedikit lebih mendominasi, daripada kekuatan restoratif dari cabang lunak. Dagingnya tidak stabil lagi dan hampir hancur lagi. Hukum alam istana immortal bergabung dengan tubuh aku, gumam Si Hao dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, dan tidak memperbaiki apa yang terjadi. Matanya menjadi redup, dan dia mendesah. Dia masih akan mati. Dewa Willow telah pergi. Cabang yang dia tinggalkan hampir sepenuhnya layu. Meskipun itu terpancar dengan vitalitas lagi, itu adalah kekuatan hidup. Tidak ada hukum alam yang kuat di dalamnya. Sementara itu, hukum alam istana abadi bergabung bersama, dengan dagingnya, melakukan kehancuran di sekitar, untuk benar-benar membunuhnya. Masih akan sulit untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Aku diberi sepotong harapan, meninggalkan aku dengan tubuh yang rusak, semua untuk memenuhi keinginan terakhir aku, untuk melihat orang-orang yang ingin aku lihat, dia berkata pada dirinya sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Saat ini, dia masih bisa hidup sementara di dunia ini untuk waktu yang singkat. Dia perlu memanfaatkan momen ini, atau dia benar-benar akan terhapus dari keberadaan. Dia berdiri. Banyak retakan muncul di tubuhnya segera, setelah dia berjalan keluar beberapa langkah, dan darah segera mulai mengalir keluar. Setengah tubuhnya menjadi merah. Luka-lukanya sangat parah. Dia seperti pecahan barang pecah belah yang halus. Meskipun dia telah disatukan, gerakan sekecil apapun mungkin menyebabkan fragmen terpisah. Ekspresi Si Hao membosankan, kurang vital. Darah bahkan mengalir keluar dari daerah di antara alisnya. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa melakukan perjalanan panjang ini? Sangat mungkin bahwa dia akan mati di sepanjang jalan. Dia duduk di tanah, memegang ranting willow itu dan memusatkan seluruh perhatiannya, pada menyerap dan memurnikannya. Semua tunas lembut terlepas, memasuki tubuhnya. Cabang itu juga pecah menjadi cahaya hijau, untuk memberi makan daging dan tulangnya. Segera setelah itu, seluruh cabang willow menghilang. Dan sedikit warna kembali ke wajahnya. Ada hukum kodrati kehidupan di dalam vitalitas yang kuat ini. Dia terkejut. Dia merasakan kekuatan besar dari cabang willow ini. Bagaimanapun, ada hukum kodrat. Hanya saja, hukum alam yang hancur ini terbatas, dengan sebagian besar darinya, adalah jenis obat sakti seperti esensi kehidupan, dan bukan hukum alam dan simbol kekuatan tertib. Meskipun demikian, Si Hao masih merasa agak lebih baik. Banyak dari luka-luka tubuhnya tertutup, dan semua tulangnya menyatu, perlahan-lahan tumbuh kembali, seolah-olah mereka akan bergabung kembali. Dia memeriksa dirinya lagi.
Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia lalu menghela nafas ringan. Hukum alam Istana Immortal masih ada di sana, dan kekuatan penghancurnya terus-menerus menghantam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia masih akan jatuh. Tidak ada cara baginya untuk membawanya di bawah kontrol permanen. Selain itu, ia menemukan bahwa beberapa simbol khusus muncul pada daging dan tulangnya. Ketika dia hati-hati memeriksa mereka, mereka seperti karat tembaga, kasar dan berbintik-bintik hijau. Ini adalah sepotong karat dari Istana Abadi Perunggu, yang telah disempurnakan menjadi simbol kutukan. Itu aneh dan misterius. Setelah kontak dengan seseorang, individu itu pasti akan jatuh. Jika bukan karena cabang ini yang penuh dengan kekuatan kehidupan, yang ditinggalkan oleh Dewa Willow, dia akan mati sejak lama. Meskipun demikian, ranting ini hanya bisa menggabungkan kembali daging dan tulangnya. Tapi tidak bisa menyembuhkan kutukan ini. Dengan demikian, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi lemah, dan mati di bawah siksaan. Seluruh cabang disempurnakan. Vitalitas aku telah meningkat sedikit sementara, tetapi aku tidak punya banyak waktu. Aku harus memanfaatkan yang terbaik. Dia terhuyung keluar. Dia menemukan kasing perunggu yang berharga di dekatnya, serta beberapa senjata yang rusak dan patah. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Setelah pertempuran putus asa mencapai keadaan itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan dia sendiri hancur dan tulangnya yang tertinggi hancur berantakan, apalagi senjata-senjata ini. Setiap langkah yang diambilnya, sangat menyakitkan di dadanya. Keringat dingin mengalir keluar, tulang makhluk tertinggi telah hancur, dan meskipun telah disatukan, hanya 2/3 yang tersisa. Ini membuatnya dalam kondisi yang sangat kritis. Saat itu, dia sudah kehilangan tulang tertingginya sekali, dan hampir mati sebagai hasilnya. Ini adalah fondasinya, akar daunnya. Jika dia kehilangan itu lagi, itu sama dengan kehilangan asalnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah, bahwa seutas darah sakti masih ada di sana, tepatnya darah yang memelihara tulang makhluk tertinggi. Kalau tidak, jika ini hilang juga, dia bisa melupakan semua yang lain, karena tubuhnya akan segera layu, dan memasuki kondisi yang paling menakutkan. Dia pernah mengalami ini sebelumnya, selama masa mudanya. Si Hao berpikir sendiri saat dia berjalan. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa, begitu aku mencapai ranah tertentu, tulang di tubuhku hanya akan menjadi belenggu, yang akan menahanku. Dia sedang mencoba untuk memutuskan, apakah akan secara langsung membimbing darah makhluk tertinggi, ke seluruh bagian tubuhnya, tidak lagi membuatnya memelihara tulang ini, dan malah menanamkannya ke setiap tulang di tubuhnya. Ini adalah ide yang sangat ceroboh. Melakukan ini sama dengan meninggalkan tulang wujudnya yang tertinggi. Tidak ada yang tahu, apa hasil dari mencoba sesuatu seperti ini. Namun, si Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu, dan tidak mampu menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jika dia melakukan ini, dia mungkin segera meninggal. Waktunya untuk pergi, gumam si Hao. Si Hao terhuyung ke depan. Lalu, dia terbang ke langit, bergegas ke kejauhan. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Begitu dia menggunakan kekuatan sakti, rasa sakit akan meletus dari semua bagian tubuhnya. Situasi ini jelas tidak baik. Dia ragu, apakah dia akan bertemu orang-orang yang dicintainya, sebelum kematiannya. Dia mungkin tidak mencapai tempat yang dia inginkan. Siapa yang baru saja pergi? Dia sangat mirip dengan Kaisar Negara Batu. Ada berita bahwa, dia melakukan pertempuran terakhir melawan Dewa Ketujuh, bertarung dari negara api, sampai ke tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Mungkinkah itu, dia menang? Ada beberapa pembudidaya yang melewati tempat ini. Mereka sangat terkejut. Mereka turun ke Gunung Tiga Kehidupan. Ketika mereka memasuki pegunungan, mereka langsung terpana. Keruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran besar itu, terlalu menakutkan. Banyak gunung berubah menjadi abu, dan banyak puncak tinggi hancur. Pertempuran sakti jelas terjadi di sini. Surga, mungkinkah si Hao menang? Apakah dia membunuh dewa terakhir dan paling kuat? Apa dia mencoba menentang surga? Beberapa individu tergerak. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Si Hao melesat sepanjang waktu. Di mana tepatnya dia seharusnya pergi? Dia baru saja meninggalkan negara batu belum lama ini, dan bertemu kerabat dekatnya.
Saat ini, dia benar-benar ingin melihat orang tuanya, untuk yang terakhir kalinya. Lagi pula, setelah pergi selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak tinggal bersama selama berhari-hari. Pada akhirnya, darah masih lebih tebal dari air. Saat ini, dia benar-benar ingin tetap berada di sisi orang tuanya, untuk sementara waktu. Setelah itu, dia akan pergi dan menemukan dirinya, sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dia mempercepat, tujuan pertamanya adalah ibu kota Kekaisaran Negara Batu, sehingga dia bisa menggunakan altarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melintasi jarak yang begitu jauh? Yang mulia, kamu. Ketika mereka melihat Si Hao turun dari langit, sambil berlumuran darah, para penjaga kekaisaran semua tertegun. Tubuh mereka bergetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan kaisar manusia? Seluruh tubuhnya terluka, dan dia hampir mati. Semua orang berkumpul, memanggil pendekar pengobatan untuk mengobatinya. Seorang kaisar dari negara yang terluka sampai tingkat ini, benar-benar pemandangan yang menakutkan dan mengejutkan. Yang mulia, dewa terakhir, para penjaga bertanya dengan ragu. Dia dibunuh oleh aku, jawab Si Hao. Dia menyerahkan negara yang rusak, melindungi tombak sakti dan merusak pedang sihir dewa sejati kepada mereka. Dia tenggelam dalam keheningan. Tidak ada waktu lagi, atau dia pasti akan mengambil beberapa artefak magis sakti, dari sekte barat dan tempat-tempat lain, untuk menebus kehilangan mereka. Semua sekte besar itu turun dari alam yang lebih tinggi untuk membunuhnya, jadi dia tentu saja menginginkan penjelasan. Yang mulia, kemana kamu akan pergi? Para penjaga melihat bahwa ia akan pergi. Mereka semua terkejut. Aku akan melakukan perjalanan panjang, kata Si Hao. Ketika dia berdiri di atas altar, dia ragu-ragu lagi, merasa sedikit ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Matanya menjadi redup. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika aku pergi menemui orang tua aku, meskipun aku dapat memenuhi keinginan aku, mereka pasti akan khawatir dan merasa sedih. Si Hao merasa sengsara. Dia benar-benar ingin melihat orang tuanya, tetapi dia merasa bahwa, jika dia pergi menemui mereka sekarang, dia hanya akan meninggalkan mereka dengan kesedihan, dan penderitaan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ketika dia memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya, dia segera berhenti. Wajahnya menjadi sangat gelap dan suram, dan hatinya sakit. Mungkinkah dia tidak bisa melihat orang tuanya lagi? Namun, dia benar-benar ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya, bahkan jika itu hanya pandangan sekilas. Aku hanya akan memandang mereka dari jarak jauh. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat aku, dan kemudian aku akan pergi, menemukan tempat yang tenang, untuk mengubur diri aku sehingga orang lain, tidak akan mengetahui kematian aku. Si Hao berkata dengan emosional. Hatinya agak sakit saat dia menatap ke cakrawala. Dia berdiri diam sejenak. Ketika dia memikirkan orang tuanya, dia juga memikirkan adik lelakinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku perlu mengunjunginya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menghadapi mereka, tidak bisa membiarkan mereka merasa patah hati. Namun, dia bisa memberitahu Qin Hao, mempercayakan kepadanya dengan tugas, merawat ayah dan ibunya di masa depan. Mungkin aku seharusnya tidak melihat orang tuaku, tapi aku bisa mengunjunginya di Gunung Immortal. Dia membuat keputusan. Si Hao tahu bahwa si Ziling dan istrinya, berada di daerah gurun, mencarinya. Mereka pasti belum kembali ke Gunung Abadi. Aku ingin melihat mereka, tetapi aku tidak bisa, kata si Hao dengan suara lembut. Gelombang kesedihan menyapu dirinya. Dia mengaktifkan altar, dan bergegas ke lorong sebelum menghilang dari pusat Kekaisaran Negara Batu. Tahukah kamu, si Hao itu menantang langit. Dia membunuh dewa terakhir. Kaisar tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, namun dia membantai dewa. Dia membunuh Huang Yu yang paling kuat, dan benar-benar menghentikan bencana. Berita menyebar dari Gunung Tiga Kehidupan, istana kerajaan negara Batu, dan bergema di seluruh dunia. Setiap pembudidaya tunggal di daerah gurun, dibiarkan menganga dan tak bisa berkata-kata. Seorang pemuda tiba-tiba membantai dewa satu demi satu, menewaskan total 7, memusnahkan semua keberadaan kuat ini, yang menyalakan api sakti mereka. Prestasi macam apa ini? Itu sangat mulia, sehingga membuat semua orang gemetar, dan tak percaya. Si Hao itu menakjubkan. Dia membuat semua orang benar-benar terdiam.
Dia adalah eksistensi yang mengejutkan, baik masa lalu dan sekarang. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Seluruh dunia dengan cepat terguncang. Setiap negara gemetar, dan semua pembudidaya mendiskusikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Berita menyebar ke segala arah. Bahkan sebagian orang di daerah besar lainnya tahu, Gunung Immortal sama mengesankan seperti sebelumnya. Energi ungu naik, dan aura abadi menyelimuti udara. Ini adalah tempat yang sangat indah. Meskipun Gunung 5 Fase itu sudah tidak ada lagi, ini masih sepotong tanah suci, tempat yang dikenal sebagai salah satu tanah budidaya terbaik di dunia. Jubah pertempurannya berlumuran darah. Tubuhnya tertutup retakan dan mengalir dengan darah, memburuk dengan yang kedua. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. "Siapa kamu?" teriak pendekar yang melindungi gerbang gunung. Lalu, matanya cepat melebar. Dia berteriak ketakutan, "Si Hao!" Orang-orang di sini segera terpana, dan kemudian mereka mulai mundur sedikit demi sedikit. Pemuda ini telah meninggalkan Gunung Immortal, dengan kesan yang terlalu dalam. Saat itu, karena marah, ia menjungkir balikkan Gunung 5 Fase, mengejutkan ke-8 wilayah. Informasi segera menyebar ke kedalaman tanah murni, mengingatkan semua pendekar di sini. "Itu kamu, Si Hao, kamu berani datang menimbulkan masalah di Gunung Abadi aku." Seorang pendekar berteriak dengan wajah mendung. Yang lain semua menyatakan persetujuan mereka, mengungkapkan niat membunuh. Mereka semua memusuhi dia. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung. Tolong minta adik aku untuk keluar. Aku punya beberapa kata untuk diberitahukan kepadanya." Ada yang tidak beres. Dia sepertinya terluka, dan sangat serius. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pakar muda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sebelumnya mendengar bahwa Si Hao akan bertarung melawan dewa. Mungkinkah dia terluka, merusak fondasinya? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Si Hao itu lemah, dan tubuhnya ditutupi oleh retakan, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian mereka berjalan bersama, melepaskan kekuatan sakti yang kuat. Ada gelombang aura yang sangat mengerikan yang mengalir, menyebabkan bau darah keluar dari tenggorokan Si Hao. Darah melonjak. Meskipun Gunung Immortal telah menderita bencana, masih ada beberapa pendekar tertinggi yang bersembunyi yang masih hidup. Saat ini, mereka berkembang dengan kekuatan, menekannya dengan aura mereka. "Dia terluka, kita mungkin bisa menyingkirkannya," seseorang berkata dengan lembut, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Selain itu, pendekar tertinggi itu sudah berjalan keluar, naik banding ke gerbang gunung, dan melihat dengan dingin. "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan melawan kalian semua. Jangan paksa aku," kata Si Hao dengan suara berat. Saat ini, pikirannya rumit. Dia baru saja membunuh dewa, namun dia akan dimanfaatkan oleh kelompok orang ini. Suasana berubah, menjadi sangat tegang. Beberapa orang Gunung Immortal ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekannya. Mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa, dan pikiran mereka bergetar. Cukup banyak orang yang mau mencobanya. "Si Hao, situasimu tidak terlihat terlalu bagus. Mungkinkah kamu akan mati?" ucap seseorang berkata sambil mencibir. "Bahkan dalam keadaan seperti itu, kamu ingin melangkahi Gunung Abadi aku." Niat dingin merembes keluar dari wajah pendekar agung itu. Dia berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah, memancarkan tekanan kuat dari tubuhnya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun niat baik, dan siap untuk menyerang kapan saja. Ketika harimau jatuh, bahkan anjing mulai bertindak dominan, kata Si Hao lembut. Suatu hari, orang-orang ini tidak akan berani bertindak tanpa pandang bulu. Alisnya berdiri tegak, dan kemudian dia berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa, aku datang untuk menemui adikku. Jangan paksa aku." Tiba-tiba, pakar agung itu mengeluarkan dengusan. Ketika dia memikirkan dendam besar, saat Si Hao menjungkir balikkan Gunung Abadi, wajahnya segera jatuh lebih jauh. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka untuk menekan Si Hao. Kekuatan luar biasa itu membuat darah mengalir keluar, dari sudut bibirnya lagi. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Vitalitasnya telah sepenuhnya habis, dan dia mungkin akan segera mati. Seseorang berkata dengan lembut, tampak sangat bersemangat.
Bahkan jika aku terluka, aku masih bukan seseorang yang kalian semua bisa hina. Aku bahkan telah membunuh beberapa dewa, jadi bagaimana aku bisa membiarkan kamu semua bertindak begitu ceroboh? Teriak Xi Hao. Dia dengan kuat menahan rasa sakit. Dia mengaktifkan tulangnya yang tertinggi. Seketika itu juga, sejumlah besar simbol terbang keluar, meliputi sekelompok orang di dalamnya. Sementara itu, darah mengalir keluar dari dadanya, dan suara cahaya terdengar. Sepotong kecil tulang makhluk agung terkelupas. Sekelompok orang berteriak ketakutan, semuanya ngeri. Mereka langsung menjadi tua tak tertahankan. Tubuh Xi Hao melintas dan tiba di depan kelompok ini. Dia mengambil pendekar tertinggi itu, dan dengan kekuatan dari 5 jari, dia hampir memelintir lehernya. Darah mengalir keluar, dan dia hampir pingsan di tempat. Aku bahkan membunuh para dewa, namun seorang pendekar tertinggi sepertimu, berani menggertakku ketika aku lemah. Ketika Xi Hao berbicara ke sini, dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengirimkan pesan di dalam, mengatakan, adik laki-laki, keluar untuk melihat aku. Wilayah gunung naik dan turun. Energi ungu menyelimuti udara. Gunung abadi, adalah gunung yang agung dan megah. Puncak kabut melengkung bisa dilihat satu demi satu. Samar-samar orang bisa melihat beberapa pohon kuno, yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Tempat ini seperti surga. Suara ditransmisikan jauh ke kejauhan, bergema melalui gunung seperti guntur. Namun, balasan Qin Hao tidak pernah datang. Garis merah gelap bisa dilihat di sudut bibir Xi Hao. Darah mengalir keluar, dan bahkan jika dia menelannya kembali, itu tidak akan membantu. Hanya sedikit kekuatan yang menyebabkan ini, jadi bisa dilihat seberapa parah lukanya. Di sekitarnya, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa, Xi Hao itu tidak akan bertahan lebih lama. Dia telah berperang hebat, melawan dewa dan membayar harga yang luar biasa. Dia mungkin mati hari ini. Ada rumor yang menyatakan bahwa dia pergi untuk bertarung melawan dewa yang paling kuat. Mungkinkah dia berhasil membunuh dewa terakhir? Ketika mereka memikirkan hal ini, hati semua orang di Gunung Immortal mulai berdebar, merasakan jiwa mereka bergetar. Seberapa mengerikan hasil ini? Itu terlalu mengejutkan. Jika ini terbukti benar, maka itu pasti akan menjadi keajaiban. Dan juga karena ini, mereka yakin Xi Hao tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mungkin satu potongan lagi akan mengakhiri hidupnya. Sekelompok orang saling memandang. Mereka diam-diam menyimpan daya. Jika perlu, mereka akan bekerja sama, untuk melakukan serangan fatal terakhir. Ekspresi Xi Hao dingin. Jari-jarinya sedikit mengerahkan kekuatan, dan leher pendekar agung itu mulai terlepas. Keretakan muncul di tulang, membuat semua orang kaget, dan begitu ketakutan wajah mereka berubah warna. Gunung Immortal tidak tahan dengan ini. Jika pendekar tertinggi terakhir mati juga, bagaimana mereka bisa memberikan tekanan di alam bawah? Mereka tidak bisa membiarkan pendekar tertinggi ini mati. Kaisar Klan Batu, jangan bertindak terlalu gegabah. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, kita bisa mendiskusikannya. Seorang tetua maju dengan terburu-buru, menangkupkan tangannya dalam permintaan maaf, mengatakan pada Xi Hao untuk tidak mengambil tindakan. Yang lain mengumpulkan aura mereka sebelum mundur. Meskipun Xi Hao itu terluka parah, jika dia benar-benar marah, membunuh pendekar tertinggi di tangannya bukanlah masalah. Xi Hao menunjuk keluar. Kekuatan sakti melonjak, menyegel pendekar agung itu, untuk sementara mengubah kekuatan tubuhnya menjadi ketiadaan. Wajah pendekar tertinggi menjadi sangat pucat, dan tubuhnya gemetar ringan. Adik laki-laki, apakah kamu di sini? Keluar sehingga kita bisa bertemu. Xi Hao mentransmisikan suaranya lagi, menggunakan kekuatan sakti dasarnya. Suara retak tulang bisa didengar, jelas retak lagi. Dia seperti pecundang. Meskipun dia telah disatukan, kekuatan sekecil apapun akan menyebabkan dia terpisah lagi. Dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Suara langit pecah bisa didengar. Seorang anak muda, yang mengenakan pakaian ajaib perak muncul. Dia turun dari langit. Pakaian perang peraknya bersinar, membuatnya terlihat suci dan dunia lain. Dia baru berusia 12 atau 13 tahun, jadi dia sama sekali tidak tua. Namun, dia sangat pendiam. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya sakti merembes keluar. Rambut hitamnya tersebar keluar, membuatnya tampak berani dan heroik. Ini adalah Qin Hao.
Qin Hao mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Si Hao menekan lukanya dan berkata, "Suruh mereka semua pergi. Aku memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada kamu." Qin Hao mengangguk dan berkata, "Ikuti aku ke Gunung Abadi." Meskipun orang-orang ini bermusuhan, mereka semua menekan emosinya, dan tidak lagi menghentikan si Hao. Di atas puncak gunung, mata air yang bening beriak. Pohon pinus bisa terlihat di mana-mana. Kedua bersaudara itu duduk bersama. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, mengatakan kepadanya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Qin Hao menatapnya dan berkata, "Itu tidak bisa disembuhkan. Aku memahami situasi aku saat ini dengan jelas. Bahkan obat-obatan suci tidak berguna pada saat ini." Si Hao menggelengkan kepalanya. Qin Hao terdiam. Kemudian, dia berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan untukku?" "Jaga ibu dan ayah. Aku tidak punya orang lain untuk bertanya." Ketika si Hao selesai berbicara kalimat ini, dia berdiri. Dia sudah lama tidak kenal saudara lelakinya ini. Pihak lain tidak pernah suka banyak bicara, jadi dia tidak ingin membuang waktu di sini. Dunia ini sangat besar, siapa yang tahu jika ada beberapa metode kuno, yang dapat menyelamatkan kamu. Qin Hao berbicara, "Aku tahu." Si Hao mengangguk. Dia menatap adiknya lagi. Qin Hao harus merawat ibu dan ayahnya dengan baik, ini adalah salah satu perhatian terbesar hatinya, sesuatu yang paling tidak nyaman baginya. Jangan khawatir, mereka pasti akan hidup bahagia. Bahkan jika kita memasuki alam yang lebih tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi kita. Kata Qin Hao. Si Hao menghela nafas ringan. Matanya mengandung sedikit keengganan. Karena itu masalahnya, aku merasa diyakinkan. Jangan memberi tahu mereka barang-barang aku, katakan saja aku pergi berkultivasi sendirian. Kalian semua harus segera menuju alam yang lebih tinggi. Dia tahu bahwa sekarang tulang abadi telah berhasil ditanam di tubuh Qin Hao, dia pasti akan pergi. Sementara itu, dia tidak mau membiarkan orang tuanya mengetahui situasinya saat ini. Kalau tidak, dia hanya akan meninggalkan kesedihan. Dia ingin pergi dari jauh sendirian, dan menemukan tempat yang damai, untuk akhirnya mengubur dirinya sendiri. Daripada meninggalkan kesedihan, karena selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati, ia lebih suka meninggalkan orang tuanya dengan kebohongan, membuat mereka berpikir bahwa ia sedang berkultivasi dan pergi sementara waktu. Qin Hao menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Mereka tenggelam dalam masa hening. Baiklah, Qin Hao mengangguk. Si Hao berjalan keluar dari Gunung Abadi di sepanjang jalan biru. Dia tidak berbalik. Dia ingin menemukan tempat yang damai, untuk menunggu saat terakhirnya. Sendirian, tidak ada yang menghentikannya, membiarkannya pergi. Di luar gerbang gunung, dunia sangat luas. Bidang tanpa batas terbentang keluar. Si Hao berdiri di sini, sambil menyaksikan gunung dan sungai yang bergelombang. Tiba-tiba dia merasa ragu-ragu, tidak tahu harus kemana. Kembali ke desa batu juga bukan pilihan yang baik, dia terlihat lembut. Mereka akan merasa sangat patah hati. Qin Hao masih mengikuti pada akhirnya, berdiri di belakangnya dan mengatakan ini. Jelas bahwa dia berbicara tentang si Ziling dan istrinya. Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak memberi tahu mereka. Bagaimanapun, kamu akan pergi ke alam yang lebih tinggi, jadi mintalah mereka pergi bersama kamu. Ucap si Hao tanpa berbalik. Dia berdiri di sana selama beberapa waktu. Dia memikirkan kembali hal-hal yang terjadi di masa lalu, memutuskan bahwa, yang terbaik adalah, kembali ke tanah terlantar yang luas di mana desa batu berada. Dia akan mengubur dirinya beberapa puluh mil jauhnya, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka melihatnya. Dia ingin tetap berada di tempat dia dibesarkan. Selamat tinggal, aku akan pergi. Dia naik ke udara dan menuju ke kota besar terdekat, untuk mencari altar untuk membantunya melakukan perjalanan kembali. Kota batu hitam adalah kota berskala besar. Karena dibuat dari batu hitam pekat, ia menerima nama ini. Altar di sini telah dihancurkan, gumam si Hao sambil mengerutkan kening. Namun, dia tidak punya pilihan. Altar-altar ini telah usang karena perawatan yang tidak tepat selama bertahun-tahun, dan mengembangkan beberapa masalah. Dia mulai bermain-main dengan itu. Dengan batu pemukul sakti di sisinya selama tahun-tahun ini, ia belajar sedikit tentang formasi juga. Dia ingin mencoba dan memperbaikinya, sehingga dia bisa membuka bagian tersebut. 1 jam kemudian, pemulihan berhasil. Wajahnya sepucat salju.
Dia menjadi lebih lemah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama, dan perlu bergegas kembali ke wilayah gurun. Suara-suara berteriak terdengar di belakangnya, yang penuh dengan kekhawatiran dan urgensi. Dua sosok bergegas dari udara. Justru si Ziling dan istrinya. Mereka sangat khawatir dan bermasalah, selama beberapa hari terakhir ini. Mereka berada di dalam wilayah gurun sepanjang waktu ini, mengejar si Hao. Mereka merasakan tekanan luar biasa yang membebani hati mereka, takut kalau-kalau akan terjadi kecelakaan, yang bisa menyebabkannya mati. Namun, mereka selalu terlambat. Setelah setiap pertempuran, ia akan selalu melakukan perjalanan jauh, ke tempat yang berbeda. Beberapa hari terakhir ini, telah membuat mereka kelelahan secara mental dan fisik, hampir merasa mati lemas. Mereka takut tidak akan bertemu putra sulung mereka lagi, dan dipisahkan selamanya. Itu karena dia bertarung melawan dewa. Dewa yang menyalakan api sakti mereka sangat kuat, terutama ketika itu 7 dari mereka. Itu adalah situasi kematian yang tak terhindarkan. Mereka menghabiskan hari-hari ini dalam kesusahan, dan kekhawatiran. Hanya ketika mereka mendengar bahwa, dia membunuh dewa terakhir hari ini, mereka melepaskan nafas lega dan membangkitkan semangat mereka. Mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Seluruh dunia kaget. Prestasinya yang luar biasa untuk menyembelih para dewa, sedang dibahas di mana-mana. Sementara itu, si Ziling dan istrinya menjadi lebih khawatir. Untungnya, mereka belajar beberapa hal dari penjaga kekaisaran negara batu, dan menyimpulkan tujuannya dari simbol yang ditinggalkan, di altar leluhur. Untungnya, ketika mereka bergegas ke Gunung Immortal, mereka mengetahui bahwa, si Hao baru saja pergi. Mereka buru-buru mengejarnya. Si Hao merasakan keinginan untuk membuka lorong, dan berbalik untuk pergi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah ditemukan, jadi dia mungkin tidak bisa menyembunyikan hal-hal lagi. Jika dia berbalik sekarang, dia benar-benar akan meninggalkan hidup ini dengan penyesalan. Haur, apa yang terjadi? Qin Yining berteriak dengan khawatir. Wajahnya dipenuhi teror. Dia meraih tangannya. Ketika dia melihat tubuhnya yang pecah-pecah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan darah yang mengalir kemana-mana darinya, dia begitu ngeri, tangan dan kakinya menjadi dingin. Qin Hao juga mengikuti. Dialah yang memimpin jalan. Ayah, ibu, si Hao membuka berkata. Dia tersenyum, merasa damai di dalam hati. Namun, dia merasa agak pusing dan jatuh di atas altar. Cepat, bawa dia kembali ke Gunung Immortal, dan pikirkan segala cara yang mungkin. Gunakan semua obat spiritual dan pil suci, kita harus menyelamatkan Haur. Si Ziling meraung sambil memeluk si Hao. Kami sudah kehilangan Haur sekali. Kali ini kita tidak bisa kehilangan dia lagi. Dia harus bertahan hidup. Qin Yining berteriak, ketika air mata mengalir dari matanya. Mereka memeluk si Hao, dan dengan cepat menuju ke Gunung Immortal. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Berita akhirnya menyebar ke daerah lain. Si Hao berdiri melawan para dewa, berhasil membunuh anggota terakhir dari 7 dewa, menyelesaikan surga yang menentang prestasi. Untuk memiliki jenis prestasi seperti ini pada usianya adalah, tanpa keraguan, sesuatu yang melampaui masa lalu, dan mempesona masa kini. Bahkan jika seseorang tidak memanggilnya sosok terbesar, dia tidak akan jauh dari itu. Seluruh dunia gempar. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Dia sebenarnya berhasil membantai para dewa, memusnahkan ke-7 dari mereka. Ini bahkan lebih konyol daripada legenda. Itu hanya sesuatu dari fantasi. Si Hao itu benar-benar melakukannya. Luar biasa. Ini pasti akan menjadi bagian penting dari sejarah, yang akan direkam selamanya. Ini adalah keajaiban, sesuatu yang mustahil untuk ditiru. Si Hao itu terlalu mencengangkan. Dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Masa depannya tidak terbatas, dan prestasinya akan tak terbatas. 8 daerah itu dalam keributan besar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Nama si Hao itu membuat dunia di bawah langit bergetar. Martabatnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat diskusi berlangsung, berita tentang luka serius di tubuhnya juga bocor, membuat banyak orang kaget. Apa? Si Hao itu akan mati. Dia tidak bisa hidup lebih lama. Itu tidak mungkin. Dia hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup.
Ketika informasi jenis ini menyebar, dunia terkejut. Si Hao itu begitu cemerlang dan luar biasa, namun hidupnya mencapai akhir. Ini membuat semua orang merasa agak bingung. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu disayangkan, seseorang seperti si Hao akhirnya muncul setelah bertahun-tahun, tetapi dia akan segera mati. Hukum alam surga tidak adil. Si Hao terluka parah kali ini, karena bertarung dengan 7 dewa dari alam yang lebih tinggi. Banyak warisan semua merasa hormat kepadanya. Jika dia mati, mereka tentu akan merasa sedih untuknya. Mereka yang cinta surga mati muda. Dia masih sangat muda dengan bakat alami yang menakjubkan. Bagaimana dia bisa jatuh begitu cepat seperti ini? Apakah ini benar? Banyak orang tidak ingin mempercayai ini. Informasi itu seharusnya tidak salah, si Hao itu benar-benar akan mati, sayang sekali. Ada beberapa tetua di negara batu, yang melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan semua jenis obat-obatan berharga, dan metode pengobatan. Selama mereka bisa menyelamatkannya, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Seluruh dunia dalam keributan, si Hao itu bertempur dari satu tempat ke tempat lain, menewaskan 6 dewa besar, dan menghilangkan bencana alam bawah. Namun, dia sendiri hampir mati. Semua orang menyadari hal ini, dan mereka semua mendiskusikan masalah ini. Suatu hari dan 2 malam kemudian, si Hao terbangun dari komanya. Dia dengan cepat mengerti bahwa, setetes cairan emas dari pohon Dewa Matahari yang dia berikan sebelumnya, telah digunakan padanya, untuk sementara menyelamatkan hidupnya. Namun, dia masih akan segera mati. Lebih senang, Qin Yining menangis keras. Dia memegangi kepalanya dalam pelukan, air mata terus mengalir dari wajahnya. Sekarang setelah semuanya mencapai kondisi ini, metode apa yang tersisa di sana? Mereka hanya kehabisan akal. Menurut kesimpulan kolaboratif dari beberapa pendekar, dia tidak bisa diselamatkan meskipun dewa sejati datang. Keadaan tubuhnya sangat buruk. Dia hanya memiliki beberapa hari tersisa paling banyak. Selama 2 hari ini, tidak diketahui berapa banyak master obat yang datang. Beberapa adalah dokter hebat yang diminta oleh negara batu untuk datang, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang datang, atas dasar rasa hormat mereka yang mendalam, terhadap apa yang dilakukan oleh si Hao. Mereka semua ingin menyelamatkannya, tetapi mereka benar-benar tidak berdaya. Bukan tidak mungkin, hanya karena harganya terlalu mahal. Seorang pendekar pengobatan tua, dan beberapa orang lain berbicara kepada si Ziling dan istrinya, setelah mundur. "Puan, tolong selamatkan Hao. Kami bersedia membayar biayanya, apapun itu." Qin Yining menangis. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita suci yang cerdas, melainkan terlihat seperti ibu biasa. Dia benar-benar dalam kesulitan. Air mata memburamkan matanya. "Aku," sulit dikatakan, pakar pengobatan tua itu menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya. "Aku masih harus meminta dokter yang hebat, untuk membimbing kita. Tidak memiliki keraguan. Kami pasti akan melakukan segala yang kami bisa, untuk membantu." Si Ziling mendesak dan berkata, "Aku telah belajar bahwa, putra kedua memiliki tulang abadi yang tertanam di dalam dirinya. Mungkin itu bisa menyelamatkan Kaisar Batu," kata pakar pengobatan tua itu. "Apa?" Wajah Qin Yining memucat. Mangkuk obat di tangannya jatuh ke tanah, melepaskan suara retak yang keras dan jelas. Sup obat terciprat ke tanah. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.